sebaiknya berasal dari klon unggul yang diperoleh dari tanaman yang sehat, berbuah lebat, tahan terhadap penyakit, memiliki kemampuan adaptasi tinggi dengan lingkungannya, dan berusia produktif antara 7 sampai 12 tahun. Untuk mengurangi penguapan, maka setelah pemotongan entres perlu dilakukan pengurangan daun. Selanjutnya, entres terpilih dapat diaplikasikan pada tanaman kakao yang akan direhabilitasi. Sambung samping adalah teknologi menyisipkan bagian percabangan tanaman unggul ke celah kulit batang utama pada tanaman sejenis yang akan direhabilitasi. Setelah cabang yang disisipkan tumbuh, maka batang utama di atas sambungan dipangkas. Caranya, buat torehan vertikal sejajar sepanjang 7-10 cm dengan jarak 2-3 cm. Selanjutnya, kedua torehan vertikal tersebut dihubungkan dengan torehan horizontal di bagian atasnya. Torehan ini dibuat hingga menyentuh jaringan kayu. Kemudian pangkal entres terpilih disayat serong seperti tombak sepanjang 3-5 cm. Begitu pula pada sisi lainnya disayat serong lebih pendek, yakni sepanjang 2-3 cm. Sampai di sini entres siap disisipkan. Langkah yang dilakukan adalah membuka jendela sambungan dan menyisipkan entres sampai menempel rata pada kayu batang bawah. Perlukaan sayap yang lebar pada entres menempel di kayu, sedangkan perlukaan kecilnya menempel pada kulit kayu batang bawah. Setelah itu, sungkupkan plastik bening pada entres yang disisipkan. Lakukan penyungkupan dan pengikatan sambungan dengan baik dan benar agar air hujan tidak masuk dan mengenai perlukaan sambungan. Untuk sambung pucuk sedikit berbeda dengan sambung samping, meskipun entres yang digunakan sama. Caranya, potong wiwilan terpilih secara horizontal dan sisakan daun di bawah potongan. Kemudian, belah bagian tengahnya sama besar secara vertikal lebih kurang 4-5 cm. Setelah itu, sayat pangkal entres terpilih menyerong pada sisi kiri dan kanan dengan perlukaan sama luas. Lakukan penyayatan dengan pisau tajam agar rapi, tidak memar, dan terkoyak. Usahakan penyayatan sekali jadi dan tidak diulang-ulang. Kemudian, masukkan entres ke celah ujung wiwilan dan ikat menggunakan plastik es atau tali rafia yang dibuka hingga menutupi seluruh perlukaan sayatan. Setelah pengikatan selesai, langkah berikutnya adalah penyungkupan. Sampai di sini, petani tinggal melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman kakao, baik pada hasil aplikasi sambung samping maupun sambung pucuk. Tindakan perawatan pasca sambung samping dan pasca sambung pucuk adalah melakukan pemupukan setiap 3 bulan sekali dengan serta 2 kali setahun dengan pupuk kandang di awal dan akhir musim penghujan. Selain itu, juga dilakukan pemangkasan berkala karena sambungan masih memerlukan naungan. Apabila sambungan berhasil, maka akan tumbuh tunas baru pada cabang sambungan. Sambungan ini kemudian dipelihara dan dibiarkan tumbuh hingga cukup besar, sedangkan batang pokoknya dipangkas agar tidak terjadi persaingan sambungan. Setelah lebih kurang 18 bulan, tanaman hasil sambung samping atau sambung pucuk mulai berproduksi. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Kita dapat menjadi
Panduan dan tuntunan kehidupan, mengajarkan kebaikan sesuai pedoman dari Maha Pencipta. Mimbar Agama Katolik, Kita dipanggil untuk menjadi rasul. Mimbar Agama Protestan, yang memanggil dan mengutus dia. Hadir secara utuh Mimbar Agama Buddha, sekarang dan saat ini. Mimbar Agama Hindu, Pelaksana ini menjadi salah satu hal yang sangat Mimbar Agama Konghucu, sesuai dengan apa fungsinya. Senin sampai Jumat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rubani adalah sekretaris kelompok tani sekaligus pengelola unit pengolahan hasil UPH Ngudi Raharjo 2 Ploso Kerep, Kelurahan Bunder, Patok, Gunung Kidul. Bersama rekannya Mugiono, mereka lebih banyak menghabiskan waktu berkegiatan di UPH, utamanya memfermentasi biji kakao. Menurut penuturan Rubani dan Mugiono, biji kakao yang difermentasi memang tidak sebanyak dulu, mencapai 4 kuintal sekali proses dalam 2 minggu. Rata-rata saat ini UPH Ngudi Raharjo 2 hanya memfermentasi sekitar 160 kg setiap 3 minggu dengan bahan yang didatangkan dari 5 wilayah kecamatan di Gunung Kidul. Sekalipun demikian, penanganan pasca panen biji kakao yang dilakukan UPH Ngudi Raharjo 2 patut diacungi jempol karena diproses sesuai standar operating procedure sehingga menghasilkan biji kakao terfermentasi yang berkualitas dan berstandar nasional Indonesia. Usaha budidaya kakao di Kelurahan Bunder, Patok, Gunung Kidul telah menarik perhatian berbagai lembaga pendidikan tinggi. Salah satunya akademisi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Budi Barata Kusuma Utami. Sudah 2 bulan ini, ia melakukan pengabdian untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian sekaligus menciptakan branding kakao dari Gunung Kidul. Mitra Tekno, ini Pak Rubani. Pak Rubani, seberapa penting fermentasi dalam penanganan pasca panen ini dilakukan? Menurut saya sangat penting karena fermentasi itu pertama bisa meningkatkan nilai ekonomis kakao, kemudian yang kedua juga bisa untuk lebih memperbaiki mutu kakao itu sendiri. Begitu. Oke, kemudian apa yang mendorong Anda melakukan penanganan pasca panen ini sesuai dengan SOP dan juga akhirnya menghasilkan produk yang berkualitas SNI, Pak? Pertama gini, soal harga, Mbak. Kalau difermentasi itu jelas harganya tinggi dibanding dengan produk pasca panen kakao yang asalan, itu harganya hanya rendah, mungkin hanya sekitar 20 ribuan. Kemudian dari mutu kakao itu sendiri meningkat karena mungkin dari unsur jamurnya, kemudian kadar airnya, kemudian cita rasa kakao itu sendiri sangat dimungkinkan didapat waktu setelah difermentasi. Terus siapa pasar UPH Ngudi Raharjo ini? Pada awalnya kami memproses itu pasarnya hanya di sekitar wilayah kita, di satu desa Bunder. Ya, kebetulan kami punya teman di kelompok Sarimulyo, itu dia sudah fokus di produk olahnya, biasanya dibawa ke Sarimulyo. Kemudian ada juga produksi home industri yang mengolah biji kakao menjadi produk makanan olahan. Pernah dari Depok juga pesen, dari Jawa Timur ada, dari Bali juga pernah ada yang pesen. Kemudian meningkat di selanjutnya yang agak stabil itu di pasaran Jogja, itu di Coklat Monggo Yogyakarta. Dia ngambil juga di produk pasca panen. Gitu. Oke. Iya. Melihat Anda ini memiliki 6 unit pengering biji kakao. Apa keunggulannya dan juga bagaimana cara kerjanya, Pak? Oh, ini sangat membantu, kalau saya sangat unggul karena penjemuran itu bicara dengan panas. Padahal musim itu tidak selamanya panas. Nah, ini biasanya kalau di musim penghujan atau di mendung dia bisa menghindari adanya air yang kelembapannya tinggi di dalam, itu bisa terhindar. Jadi cepat kering, kemudian kita tidak khawatir kalau pas gerimis, pas hujan kita tinggal dia sudah terlindung dari air. Nah, itu terus dari lama proses ini juga lebih cepat untuk tingkat keringnya buah kakao,
biasanya 5 hari itu sudah mencapai kekeringan standar SNI sekitar 7,1% kadar air. Nah itu kalau di yang biasa yang manual dulu-dulu biasanya hanya dijemur di lantai begini atau kadang dikasih di rak. Nah itu biasanya kalau hujan ataupun kena gangguan binatang ayam atau apa itu kita juga harus lebih menjaganya, itu lebih konsen gitu. Jadi ini keunggulannya sangat kami rasakan dan menguntungkan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Rubani informasinya. Ya. Nah, seperti biasanya Mitra Tekno, untuk narasumber yang sudah berbincang, berbagi informasi bersama dengan saya, ini juga akan mendapatkan sertifikat. Mohon diterima ya Pak ya untuk sertifikat. Terima kasih. Ya. Ya. Nah, Mitra Tekno, selanjutnya saya akan bertemu dengan Purwadi. Ya, ini adalah pemerhati kakao. Adanya transportasi umum dapat memudahkan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Lalu bagaimana ya strategi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur sistem transportasi umum? Simak obrolannya bareng Tike dan Ate bersama bintang tamu Budi Karya Sumadi, Joko Setijowarno, Niko Adi Cahyanto. Saksikan Warung Pengkolan dengan tema infrastruktur transportasi publik bersama saya hanya di TVRI. Mitra Tekno, ini Pak Purwadi. Pak Purwadi, produksi kakao di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi? Oke, mungkin sebelum saya sampaikan ini, ada hal yang mungkin perlu diketahui kita bersama. Bahwa di produk perkebunan itu ada 3 komoditas yang bisa menghasilkan bahan makanan khususnya minuman eksotik. Coklat berasal dari kakao, terus kemudian kopi dan kemudian teh. Dari yang itu sebenarnya kakao yang paling eksotik. Supply di dunia ini dikuasai oleh negara-negara tertentu saja. Yang banyak adalah dari Pantai Gading, terus kemudian Ghana, termasuk Indonesia. Dan konsumennya ada di belahan negara lain. Di negara-negara Eropa, juga di Amerika Serikat yang paling besar. Dan ini membuat bisnis kakao menjadi menarik. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Kita perlu melihat bahwa Indonesia itu dulu negara produsen nomor 3 kakao di dunia. Dan pada saat beberapa tahun lalu, maksud saya, kondisi kakao kita itu kan banyak yang sudah tua. Maka perlu peremajaan. Apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya telah dilakukan, yaitu melakukan peremajaan. Hasilnya masih harus kita tunggu. Hal yang lain bahwa bagaimanapun memang kakao itu tanaman yang relatif rumit dibandingkan budidayanya, maksud saya dibandingkan komoditi tanah yang lainnya, terutama serangan hama dan penyakit yang sampai hari ini masih harus terus menjadi tantangan utama. Di Indonesia itu luas tanaman setiap tahun kira-kira turun 2-4% tergantung dari sentra-sentra wilayah ini. Jadi kalau kita lihat, barangkali produksi kakao kita ini memang barangkali cenderung stagnan atau bahkan menurun. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali nih Pak. Kemudian bagaimana dengan kakao yang ada di Gunung Kidul? Sampai dengan saat ini, kakao yang ada di Gunung Kidul tetap saja eksis di tengah permasalahan nasional menurunnya produksi kakao itu. Oh, ya ini saya kira ini hal yang menarik. Apalagi kalau kita bicara mengenai perkakaoan ke depan. Jadi saat ini Uni Eropa itu sedang merancang sebuah regulasi bahwa dia hanya akan menerima produk-produk yang sustainable, yang non deforestasi.